Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Bab 5. Sinar penyembuh ajaib, kekuatan gaib guna mendapatkan kesehatan. Bab ini adalah bab khusus tentang kesehatan dari buku berjudul Keajaiban Daya Prana, Rahasia Menarik Simpati, Percintaan, Kekayaan, dan Jabatan, tulisan Madeleine C. Morris. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, sudah banyak bahan tulisan mengenai berbagai macam metode penyembuhan. Namun dalam bab ini Anda akan menemukan rahasia metode penyembuhan yang oleh orang kahuna dari Hawaii yang belum banyak diketahui orang. Anda akan mengungkapkan sifat penyembuhan dari sinar penyembuh ajaib yang hebat. Anda akan diajari cara menggunakan untuk menyembuhkan diri sendiri. Marilyn telah menggunakan sinar hebat ini untuk mencegah pembedahan. Akan Anda lihat bahwa batu-batu ginjal dapat dilarutkan pakai sinar yang mengagumkan ini. Wah, hebat sekali. Bab ini akan memperlihatkan kepada Anda cara menggunakan prosedur pembersihan ajaib guna membebaskan diri dari getaran negatif penyakit. Getaran negatif itu akan tertarik keluar langsung dari badan Anda. Anda akan diajari cara menggunakan generator kesehatan untuk menyembuhkan orang yang Anda cintai. Akan Anda lihat bahwa Anda dapat meningkatkan kesehatan diri bila Anda menggunakan generator kesehatan itu demi orang lain. Anda akan diajari cara membuat air pemberi kekuatan yang akan mempertahankan tingkat energi Anda, biarpun Anda harus banyak kerja. Wih, mantap. Semua ini dapat dilakukan hanya dalam 5 menit sehari dari persediaan waktu Anda. Cara membersihkan badan sebelum menyembuhkan. Sebelum kita mulai menggunakan daya kekuatan prana untuk menyembuhkan badan, marilah kita teliti dulu penyebab yang mendasari penyakit fisik. Kita tahu bahwa penyakit merupakan salah fungsi dari proses badan yang normal. Bila ada sesuatu yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu berlaku keadaan negatif. Telah kita ketahui bahwa setiap pernyataan negatif dalam hidup kita mempunyai sumbernya dalam batin bawah sadar dari pribadi rendah. Maka bila ingin membersihkan keadaan fisik yang negatif, kita harus bekerja pada batin bawah sadar. Kita perlu mengeluarkan kenegatifan dan menggantikannya dengan kondisi yang segar dan positif. Sebelum memulai dengan pembersihan badan, carilah kursi yang enak di dalam kamar yang tenang, supaya tidak mendapat gangguan bila sedang melakukan prosedur ini. Setelah duduk di kursi, mulailah melakukan prosedur penenangan pikiran seperti yang dicantumkan dalam bab 1. Dengarkan audio bab 1 ya. Guna memudahkan Anda, akan saya berikan instruksi pendek tentang cara mengerjakannya. Namun ingin saya ingatkan bahwa Anda perlu menggunakan prosedur penenangan pikiran ini hanya bila Anda belum terbiasa menggunakan DKP. Setelah melakukannya berapa kali, pikiran Anda dapat menjadi tenang dengan hanya memerintahkan saja. Selanjutnya Anda dapat memulai dengan prosedur pembersihan diri sendiri, tanpa harus menggunakan prosedur penenangan pikiran dahulu. Dan berikut ini adalah prosedur penenangan pikiran. Setelah Anda duduk di kursi, tutuplah mata. Dengarkanlah suara-suara yang datang dari luar kamar. Dengarkan burung berkicau atau desir angin serta gemericik daun-daun di luar jendela. Gambarkan sebuah taman bunga indah yang menyenangkan indera. Hiruplah bau bunga. Lihatlah burung-burung kecil sedang mematuk biji-biji yang bertebaran. Semua gambaran terpecah-pecah ini akan membawa batin Anda jauh dari problem perorangan serta pikiran mengenai penyakit. Keindahan alam adalah lawan dari kenegatifan. Setelah Anda menenangkan pikiran, ciptakan sebuah gambar mengenai aliran air yang jernih di gunung. Masukkan air ini mengalir ke dalam kepala Anda. Gambarkan air itu mengalir lewat badan Anda dari atas ke bawah dan keluar dari ujung kaki. Ketika air jernih ini mengalir lewat badan Anda, gambarkan air itu membawa serta semua kenegatifan yang disebabkan oleh penyakit.
Gambarkan aliran itu mengalir ke dalam badan Anda, keluar dari kaki, mengalir terus ke jalan menjauhi rumah Anda. Lakukan gambaran ini sampai air yang keluar dari kaki Anda menjadi bersih, jernih, dan bergetar positif. Sekarang Anda siap bagi penyembuhan sebenarnya dengan menggunakan DKP. Setelah Anda membersihkan badan serta batin dari pikiran serta emosi negatif yang menyebabkan sakit, maka Anda sudah siap melakukan penyembuhan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Kosongkan paru-paru dari udara lama seperti yang diringkaskan dalam prosedur pernafasan di bab 1. 2. Ambil 6 kali tarikan nafas yang dalam sambil menahan tiap nafas selama mungkin tetapi dengan rileks. Masukkan nafas berikutnya dengan segera, lalu tahan sebanyak 6 pernafasan. Setelah bernafas 3 kali, julurkan lengan ke depan dengan telapak tangan saling berhadapan. Sambil mengambil 3 nafas berikutnya, rasakan daya prana itu menumpuk. Setelah 6 nafas, telapak tangan Anda akan terasa geli. 3. Kirimlah prana ini ke suatu tempat sejauh 1 kaki di atas kepala. Sambil mengirim prana lewat kepala Anda, lihatlah prana itu dalam bentuk bola sinar berisi jutaan bagian kecil. Tiap bagian kecil ini berisi daya hebat hampir di luar jangkauan pikiran manusia. 4. Sekarang turunkanlah dengan perlahan-lahan bola sinar penyembuh yang berkilauan itu melewati badan Anda. Pertahankan bola sinar itu di kepala, menyembuhkan mata, telinga, hidung, dan tenggorokan. Bila lengan perlu penyembuhan, turunkan pada lengan masing-masing. Selanjutnya, pertahankan di daerah bahu sebentar sebelum menurunkannya ke dalam ruang dada. Di sini bawalah bola prana itu ke paru-paru, jantung, lambung, dan punggung. Sekarang bawalah prana itu ke daerah solar plexus. Solar plexus itu daerah wudel ya. Solar plexus dan perut bagian bawah supaya dapat kontak dengan tiap organ dari bagian itu yang mungkin mengalami salah fungsi juga. Bawalah prana itu sekarang ke salah satu kaki sampai ke telapak kaki dan selanjutnya ke kaki yang sebelahnya sampai ke telapak. Nomor 5, sekarang buatlah sebuah bola sinar penyembuh lagi. Pertama, lakukan pernafasan sempurna dan membentuk bola sinar putih di atas kepala. 6. Bawalah sekarang bola prana itu ke tempat yang Anda perkirakan terkena sakit. Pertahankan di tempat itu selama kira-kira 3 menit. 7. Sekarang buatlah bola sinar putih yang ketiga dan bawalah ke seluruh badan seperti dalam langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, prosedur penyembuhan telah selesai. Prosedur ini boleh diulang-ulang sampai penyakit hilang. Tetapi jangan mengulang lebih dari 3 kali dalam 1 kali pengobatan. Dan yang penting, jangan pernah bosan. Setelah prosedur penyembuhan selesai, adalah baik untuk mengucapkan perintah Anda. Ini dilakukan dengan mengatakan secara tegas pernyataan sebagai berikut. Penyembuhan telah terjadi. Saya sembuh. Saya menghendaki itu dengan sepenuh kemauan jiwaku. Jadilah begitu. Nah, Anda akan merasakan adanya perubahan kondisi Anda. Kebanyakan penyakit dapat sembuh dengan 1 kali penggunaan prosedur ini. Penyakit yang parah membutuhkan pengulangan beberapa kali. Yang penting harus ada keyakinan pada diri Anda dan jangan pernah bosan untuk mengulang. Maka bila Anda terkena suatu penyakit, lakukan penyembuhan diri. A. Lakukan pembersihan badan, yaitu aliran sungai dari gunung dalam diri Anda. B. Lakukan prosedur penyembuhan, yaitu pakai bola sinar penyembuhan prana 3 kali. C. Ucapkan perintahnya. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, sebangsa dan setanah air, sekarang saya akan membacakan beberapa testimoni. Yang pertama, testimoni dari Dik. Pak Dik. Pak Dik menggunakan DKP serta bola sinar penyembuh untuk menyembuhkan sendi tulang yang robek. Dik seorang pegawai kantor yang senang melakukan olahraga guna menjaga kondisi badannya. Oleh karena itu, ia kelihatan lebih muda daripada umur sebenarnya yang sudah mencapai 50 tahun.
Suatu pagi ketika sedang lari-lari di jalan yang licin, karena sebelumnya turun hujan, ia jatuh terpelecok. Pergelangan kakinya terasa sakit dan bengkok. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa ia harus istirahat selama seminggu karena ada ikat sendi tulang yang robek. Untungnya tidak ada tulang yang pecah. Tetapi Dick harus pergi ke New York dalam waktu 2 hari ini karena ada urusan penting dan dia tidak suka menangguhkan urusan itu. Ia mengatakan bahwa ia akan mendapat keuntungan besar seandainya bisa berada di New York dalam waktu 2 hari lagi. Tetapi dengan keadaan yang seperti itu, sangat mungkin keuntungan itu akan berlalu. Anak Dick yang tertua mengusulkan supaya dia mencoba menggunakan DKP untuk menyembuhkan diri. Karena keinginannya yang begitu kuat untuk mengikuti pertemuan di New York, Dick dengan patuh melaksanakan penggunaan DKP yang diajarkan oleh anaknya. Dick melakukan prosedur penyembuhan diri memakai DKP sewaktu akan tidur. Pada malam hari itu, ia dapat tidur nyenyak dan ketika bangun pagi di esok harinya, yang pertama ia perhatikan adalah kakinya. Wah, kakinya tidak bengkok lagi. Warna merah kehitam-hitaman telah hilang. Untunglah saya dapat sembuh berkat DKP. Maka besok saya terbang ke New York. Demikian katanya sambil tersenyum. Testimoni yang kedua dari Ibu Marilyn. Marilyn menggunakan sinar penyembuh dan dapat menghindari pembedahan. Marilyn adalah teman baik saya yang telah saya kenal sejak bertahun-tahun yang lalu. Sering kami mengobrol bersama dan obrolan kami sering berkisar pengalaman masing-masing mengenai kejadian sehari-hari. Tahukah Anda, katanya kepadaku suatu hari, saya tidak takut mati, tetapi saya takut sekali menghadapi rasa sakit. Untungnya saya tidak pernah operasi, sebab saya tidak tahan menghadapi rasa sakit seperti misalnya pembedahan atau dioperasi. Saya memang pengecut bila menghadapi rasa sakit. Menghadapi jarum suntik saja sudah merupakan siksaan bagiku. Saya tertawa dan meyakinkan dia bahwa sifat seperti itu bukan monopoli dia sendiri. Sebenarnya, kata saya pun sama seperti kamu, hanya saya pura-pura berani. Saya pikir banyak orang lain yang sama seperti kita. Beberapa minggu kemudian Marilyn menelpon saya dan meminta supaya saya datang ke rumahnya. Dia mengatakan bahwa ia baru saja memeriksakan diri kepada dokter yang memberitahukan bahwa Marilyn harus menjalani pembedahan. Pembedahan itu akan dilakukan 6 hari lagi. Ia berkata, "Saya takut, Madeline. Kamu tahu betapa takutnya saya menghadapi pembedahan." Lalu saya suruh dia supaya datang ke rumahku dan mengatakan bahwa saya mungkin dapat memberitahu dia cara menghindari pembedahan. Saya tambahkan pula bahwa ia tidak perlu cemas karena problemnya akan dapat saya atasi. Ketika ia datang pada malam harinya, ia menceritakan bahwa dokter telah menemukan kelenjar di dekat lubang vaginanya yang terkena infeksi. Penyakit ini biasanya tidak bisa disembuhkan kecuali dengan pembedahan. Demikianlah kata dokter. Setelah Marilyn selesai bercerita, saya katakan bahwa menurut pendapatku, daya penyembuh hebat yang berasal dari kahuna di Hawaii. Saya baru saja mendengar mengenai kehebatan metode penyembuhan ini, kataku. Orang-orang Hawaii telah menggunakan metode ini sejak berabad-abad yang lalu. Sekarang pun banyak orang di negara ini yang dapat disembuhkan dengan metode tersebut. Raut mukanya menjadi cerah ketika saya mengatakan bahwa saya bisa melakukan metode penyembuhan itu kepadanya. Maka saya bernafas dalam sebanyak 6 kali dan selanjutnya mencabut getaran negatif dari badannya. Kemudian saya gerakkan tangan di sepanjang badannya dan memasukkan sinar penyembuh ke dalam dirinya. Akhirnya saya putuskan tali penghubung antara dia dan saya dan mengatakan kepadanya bahwa proses penyembuhan telah selesai. Saya minta supaya ia memberitahu bila terjadi apa-apa. Saya menerima telepon darinya beberapa hari kemudian. Ia katakan bahwa kelenjarnya telah bengkak menjadi besar dan terasa sakit. Saya katakan kepadanya agar datang ke rumah supaya dapat memberi perawatan lagi. Ketika datang, ia berkata bahwa ia mau ke kamar mandi dulu sebelum prosedur penyembuhan dilakukan. Beberapa menit kemudian, ia keluar dari kamar mandi dengan raut muka berseri-seri. Katanya, "Tidak perlu perawatan lagi, saya sudah sembuh." Ia tambahkan bahwa nanah serta darah telah keluar bersama air kencingnya dan kelenjarnya kembali normal. Rasa sakit pun telah hilang. Ketika dokter diberitahu bahwa Marilyn tidak memerlukan pembedahan lagi karena sudah sembuh, ia bersikap sangat dingin terhadap Marilyn.
Rupanya dokter tidak mempercayai alasan Marilyn dan mengatakan bahwa tidak apalah bila Marilyn tidak suka dioperasi olehnya. Rupanya ia mengira bahwa Marilyn telah menemukan seorang dokter lain untuk mengerjakan pembedahan operasi tersebut. Kasihan Pak Dokter ya, seuzon, tapi biarlah. Testimoni ketiga, James menggunakan sinar penyembuh untuk menghancurkan batu ginjal. Ketika James merasakan sakit di pinggangnya, ia tahu persis apa yang menyebabkannya. Sebuah batu ginjal menghambat mengalirnya air kencing dan menyebabkan rasa mulas disertai sakit yang sangat. Ia pernah menjalani pembedahan pengambilan salah satu batu-batu itu dan ia masih ingat rasa sakit itu datang pada mulanya. Sekarang ia merasa sangat prihatin terhadap apa yang akan ia alami dalam minggu-minggu mendatang. Pertama, dokter akan menunggu lama untuk melihat apakah batu itu akan keluar sendiri. Bila tidak, maka itu berarti ia harus dibedah dan harus beristirahat selama beberapa minggu. Ini bukan merupakan keinginan cerah bagi seorang yang sibuk dan berada di puncak karir. James adalah seorang fotografer terkenal. Ia harus menyelesaikan beberapa proyek pekerjaan dan bila tidak bisa menyelesaikan tepat pada waktu, ia akan kehilangan mata pencaharian itu karena proyek itu pasti akan diserahkan kepada fotografer lain. Itulah yang dihadapi James dan ketika ia mengeluh menceritakan tentang kemungkinan hilangnya keuntungan besar, istrinya tiba-tiba ingat akan surat adiknya yang menceritakan tentang DKP dan penyembuhan ajaib. Katanya, sebaiknya saya menelpon adikku untuk minta penjelasan yang lebih teliti. Malam itu juga ia menelpon adiknya dan mencatat prosedur penggunaan DKP yang disampaikan lewat telepon kata demi kata. Setelah itu ia lakukan prosedur penyembuhan dengan teliti seperti yang dikatakan oleh adiknya dan membiarkan suaminya tertidur. Esok paginya, Jim merasa segar tanpa rasa sakit. Setelah sarapan, ia sudah siap untuk bekerja kembali. Dokter yang memeriksanya beberapa hari kemudian sangat heranan karena tidak menemukan batu itu lagi. Ia katakan bahwa hal itu merupakan kasus yang luar biasa. Namun James tahu bahwa kesembuhan adalah berkat DKP, tetapi ia tidak mengatakannya kepada Pak Dokter. Ibu, Bapak, saudara-saudari, pemuda-pemudi sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia, selanjutnya saya akan membacakan bagaimana menggunakan daya kekuatan prana untuk menyembuhkan orang lain. Daya kekuatan prana dapat digunakan untuk menyembuhkan orang lain. Metode yang digunakan oleh orang Kahuna dari Hawaii yang saya sajikan di sini bisa dipergunakan untuk itu. Upacara penyembuhan merupakan fungsi paling penting yang mereka lakukan bagi para pengikutnya selama berabad-abad. Banyak kasus terdokumentasi mengenai penyembuhan ajaib yang dilakukan oleh orang Kahuna. Maka kita tidak saja menerima metode penyembuhan ini sebagai teori, tetapi metode ini telah terbukti keampuhannya selama ribuan tahun. Cara mencabut getaran negatif yang disebabkan oleh penyakit. Sebelum memulai prosedur penyembuhan, sebaiknya membersihkan badan pasien dengan mencabut getaran negatif yang menyertai penyakit itu. Ini bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ambillah 6 kali nafas yang dalam, lalu menahan tiap nafas itu selama mungkin tetapi rileks. Ini akan menimbun persediaan prana dalam badan Anda. Tempatkan tangan di sisi kepala pasien sejauh kira-kira 10 inci dari kepala tangan yang lain di tempat sisi lainnya, sehingga kepala pasien berada di antara kedua tangan Anda. Lalu gerakkan tangan ke bawah sepanjang badan, sambil menjaga jarak 10 inci jauhnya dari badan tersebut. Sambil melakukan ini, bayangkan bahwa tangan Anda adalah sebuah magnet yang mencabut semua kenegatifan dalam dirinya. Lakukan ini sebanyak 3 kali. Yang ketiga, lakukan pekerjaan ini lagi, tetapi tangan yang satu mulai di depan kepala dan tangan yang lain mulai di belakang kepala. 4. Hempaskan getaran negatif yang menempel di tangan Anda supaya terlepas. Hempaskan tangan Anda sebanyak 3 kali sambil mengatakan dalam diri Anda, "Saya keluarkan kenegatifan dari tanganku." Sekarang Anda sudah siap melakukan penyembuhan. Dan berikut ini 4 langkah untuk menyembuhkan orang lain. 1. Ambillah 6 nafas sempurna guna menimbun medan daya prana diri Anda sendiri. 2. Tempatkan kedua tangan dengan telapak menghadap ke bawah kira-kira 6 inci di atas kepala pasien. Berdirilah di atas kursi bila Anda tidak dapat mencapai kepalanya. Jangan suruh dia berjongkok. Bayangkan prana mengalir dari tangan Anda memasuki badannya. Berilah perintah supaya prana menyebar ke seluruh bagian badan sambil menyembuhkan tiap inci dalam badan.
Perintah ini diucapkan secara batin saja ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Perintah ini diucapkan dalam batin saja. 3. Tempatkan satu tangan di depan kepala dan satu lagi di belakang kepala pasien sejauh kira-kira 10 inci dan telapak menghadap ke kepala. Gerakkan tangan ke bawah sepanjang badan sambil tetap menjaga jarak agar tetap 10 inci dari badan. Sambil melakukan ini, bayangkan prana mengalir ke dalam badan pasien dari telapak tangan Anda, disertai perintah supaya menyembuhkan tiap inci dari badan. Nomor 4, lakukan hal ini seperti langkah sebelumnya di nomor 3, tetapi dengan kedua tangan Anda di sebelah kanan dan sebelah kiri pasien. Bila Anda mengarahkan prana pakai tangan Anda dalam menyembuhkan seorang pasien, maka Anda membentuk sebuah hubungan halus dengan pasien ini. Ini kita sebut sebagai tali batin dan dapat diibaratkan dengan sebuah kawat telepon. Prana serta pesan penyembuhan Anda berjalan lewat tali ini. Setelah menyelesaikan suatu penyembuhan, sebaiknya putuskan hubungan Anda dengan orang yang Anda sembuhkan itu, supaya ia berhenti menarik prana dari Anda. Pemutusan hubungan ini dapat dilakukan dengan mudah, tetapi jangan sampai dilupakan. Nah, cara memutuskannya sebagai berikut. Tempatkan kedua telapak tangan bersatu. Tangan harus berlawanan arah. Jari tangan kiri harus menunjuk ke siku kanan dan jari tangan kanan menunjuk siku kiri. Dengan gerakan cepat serta telapak tangan saling menekan seperti menggosok, tariklah tangan keluar hingga terlepas. Tempatkan telapak tangan bersatu dengan jari-jari saling menyentuh. Dengan gerakan gosokan, tariklah satu tangan ke depan dan tangan lainnya ke belakang. Kedua tindakan ini memutuskan tali hubungan antara Anda dan pasien. Orang yang menggunakan daya kekuatan prana untuk menyembuhkan orang lain akan mendapat keuntungan berupa tambahan kesehatan atau daya kekuatan. Karena sebelum prana itu masuk ke dalam pasien harus melewati batin Anda dulu. Prana yang mengalir lewat badan Anda itu pastilah memberikan sebagian dayanya kepada badan Anda, karena daya itu tidak pilih-pilih. Prana memberikan pengaruhnya kepada apapun yang berkontak dengannya. Karena Anda adalah pembangkit dari daya ini, badan Anda akan memperoleh pengaruh sebelum daya itu masuk ke dalam badan pasien. Biarpun Anda sendiri sehat dan tidak ada gangguan apapun, tingkat energi Anda akan naik setelah menggunakan prana untuk menyembuhkan orang lain. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu dalam menolong orang lain dengan cara ini, karena Anda melayani orang lain dan juga otomatis melayani diri Anda sendiri. Suatu hari, suamiku melakukan penyembuhan atas diriku, karena saya menderita sakit kepala. Sakit kepalaku hilang dalam waktu 5 menit, tetapi anehnya sakit kepala yang ia derita juga ikut hilang. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, sekarang saya akan mengajak Anda bagaimana merubah air putih menjadi kuat. Pola kehidupan modern yang penuh ketegangan membuat banyak orang sering mengalami kekurangan energi. Oleh karena itu, banyak orang menderita bermacam-macam penyakit, sehingga rumah sakit selalu penuh pasien. Berikut ini akan saya tunjukkan cara menggunakan daya kekuatan prana dan segelas air biasa untuk membuat obat penguat bagi badan yang letih. Syarat yang dibutuhkan sederhana, yaitu 2 langkah sederhana serta waktu 5 menit. Ini bukan merupakan harga yang mahal bagi peningkatan energi yang dapat memberikan Anda vitalitas sepanjang hari. Langkah pertama dalam membuat obat penguat yang hebat ini adalah mengambil 6 nafas dalam. Menahan tiap nafas itu selama mungkin tetapi rileks. Rasakan menimbulnya daya kekuatan prana dengan menjulurkan lengan ke depan, telapak tangan saling berhadapan. Jadi muncul rasa geli-geli di telapak tangan. Selanjutnya ambillah sebuah gelas penuh air minum biasa, air putih maksudnya. Pegang gelas ini menempel pada daerah solar plexus, sekitaran wudel, bagian atas ya, sekitaran wudel tapi bagian atas, itu namanya solar plexus. Pegang gelas itu pakai kedua lengan, dengan semua jari dan ibu jari berkontak dengan gelas, tetapi tidak menyentuh masing-masing. Tiap jari dan ibu jari harus terpisah. Pegangilah gelas itu dengan cara ini menempel solar plexus selama kira-kira 1 menit, sambil Anda bayangkan mengalirnya prana dari solar plexus dan jari-jari Anda ke dalam air itu. Sekarang air itu telah berisi daya kekuatan dan menjadi obat penguat badan. Setelah Anda minum air ini, rasakan vitalitas prana itu memasuki aliran darah sambil menguatkan tiap bagian seluruh badan Anda. Menyembuhkan binatang piaraan memakai prana. Menarik ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Memang benar binatang dapat disembuhkan pakai prana, karena mereka sangat peka terhadap daya batin.
Langkah-langkah yang diperlukan untuk penyembuhan binatang piaraan mirip dengan yang diperlukan untuk penyembuhan pada manusia. Langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Ambil 6 nafas yang dalam, menahannya selama mungkin sebelum mengambil nafas berikutnya. Julurkan tangan di depan Anda, telapak tangan berhadapan, dan rasakan menimbulnya medan daya prana. Ada rasa geli-geli di telapak tangan. 2. Gerakkan tangan Anda di atas badan binatang kira-kira 6 inci dari badan binatang itu, yang tujuannya adalah untuk menarik keluar getaran negatif dari badannya. 3. Selanjutnya, gerakkan tangan di atas dan di sekeliling badan binatang itu tanpa menyentuhnya. Berilah perintah supaya daya penyembuh meresapi badan dan menyembuhkannya. 4. Ucapkan dengan tegas dan kuat perintah sebagai berikut. Saya perintahkan binatang ini supaya sembuh. Saya perintahkan dengan segenap daya rohku. Jadilah demikian. 5. Putuskan tali penghubung antara Anda dan binatang itu. Lakukan itu dengan cara yang sama seperti ditunjukkan pada bab sebelumnya. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia, peliharalah kesehatan Anda pakai prana yang dipancarkan oleh pribadi tinggi. Sebagai penutup dari bab ini, saya bacakan, karena pribadi tinggi tidak bisa berfungsi secara efektif di alam fisik, maka adalah baik sekali untuk mengirim prana kepadanya setiap hari. Ini akan memungkinkan pribadi tinggi melakukan pertolongan. Bila Anda mengirim prana ke pribadi tinggi, mintalah supaya ia menjaga kesehatan Anda. Cara lain untuk menjaga kesehatan ialah dengan minum air yang telah diisi prana setiap hari. Adalah sangat baik untuk melakukan itu setiap pagi setelah Anda bangun. Bila Anda melakukannya secara teratur, akan terjagalah kesehatan Anda dengan cara yang sebaik-baiknya. Cara lain lagi untuk menjamin kesehatan adalah bersahabat dengan pribadi rendah. Sering-seringlah berbincang-bincang dengan pribadi rendah. Katakan kepada pribadi rendah bahwa Anda berdua menempati rumah yang sama, yaitu badan. Tekankan padanya pentingnya menjaga kesehatan badan Anda. Tunjukkanlah kepada pribadi rendah bahwa Anda sangat mempercayainya. Ibu, bapak, saudara-saudari, pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, demikianlah akhir dari bab ini. Dari buku Keajaiban Daya Prana, Rahasia Menarik Simpati, Percintaan, Kekayaan, dan Jabatan yang ditulis oleh Madeleine C. Morris. Bila Anda merasa audio ini bermanfaat, silahkan share dan jangan lupa klik like dan subscribe.